Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi selanjutnya untuk kelas 6 di mapel akidah akhlak yang kemarin tentang keutamaan membaca istighfar. Kita melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang taubat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diberi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Al-Fatihah. Baik anak-anak, taubat ini mempunyai arti kembali, yang mempunyai arti kembali dari sebuah yang awalnya kita berperilaku baik, tapi namanya manusia tidak luput dengan sebuah kesalahan, baik sengaja maupun tidak dengan sengaja. Jadi taubat berarti kembali, yang kembali pada kebenaran atau jalan yang benar. Taubat ini harus dimiliki setiap orang muslim, terutama orang muslim, orang Islam. Karena sesuatu perbuatan itu kalau tidak dengan ada namanya penyesalan, tipis kemungkinan dosa itu akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu perlu kita lakukan, dan tobat itu benar-benar taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Jadi tidak seperti ini, kita melakukan kesalahan kemudian kita mengulangi lagi. Itu seperti hanya kita mempermainkan, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kita ulangi lagi, itu namanya mempermainkan. Yang benar ketika kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang mana itu menimbulkan dosa, kita tidak mengulanginya kembali, bahkan kita meninggalkannya. Seperti itu, ya. Di sini disebutkan beberapa syarat tobat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin bertobat, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Di sini disebutkan surat An-Nur ayat 31, ya. Mungkin anak-anak bisa membacanya, ayatnya di halaman 75 buku paket, ya. Di situ disebutkan artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Seperti itu, ya. Beruntung ini kita tafsirkan, kita maknai dengan rahmat, sesuatu yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya tobat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, segera menghentikan perbuatan yang menyebabkan dosa tersebut. Jadi seperti ini, orang ini mempunyai kesalahan yang bermacam-macam. Satu contoh, ada seorang pemuda, dia karena mungkin faktor pikiran yang tidak tenang, akhirnya dia dapat rayuan dari temannya supaya pikirannya tenang. Dia dibujuk dengan meminum minuman keras atau khamr yang bersifat memabukkan. Ini di agama dilarang, dosa besar. Tapi karena dia sudah terpengaruh, akhirnya dia minum. Nah, seperti perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, biar orang tersebut diampuni oleh Allah, maka perbuatan seperti itu harus dihilangkan.
tidak diulangi lagi, baru nanti bisa diterima oleh Allah. Tapi ada lagi syarat yang kedua, yaitu merasa menyesal atas perbuatan yang terlanjur dilakukan. Jadi ketika dia melakukan minum minuman khamr tadi, dalam hati yang paling dalam orang tersebut menyesal. Kenapa kok saya minum seperti ini? Nah, ini sifat-sifat yang menyesal sudah terlanjur ini harus ada, ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu niat dalam hati secara sungguh-sungguh tidak akan mengulang perbuatan itu. Hampir mirip dengan yang nomor 1 tadi. Jadi sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan minum minuman khamr tadi. Itu tadi adalah salah satu contoh perbuatan termasuk dosa besar, ya, minum minuman keras. Tapi banyak hal-hal yang lain, banyak perbuatan yang menimbulkan dosa yang mana segera kita taubat, tidak mengulangi kembali. Seperti mungkin kita di bulan suci Ramadan tidak puasa, ataukah mungkin kita meninggalkan sholat 5 waktu. Hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan. Jadi tidak diulangi lagi. Insya Allah Allah akan menerima taubat kita dengan sempurna. Jadi tidak diulangi lagi, sifat menyesalnya ada, dan sungguh-sungguh dalam hati niat tidak akan mengulangi perbuatan itu tersebut. Jadi tadi contohnya minum khamr. Jadi syarat-syarat itu anak-anak bisa melakukannya dengan sepenuh hati supaya taubat kita benar-benar diterima oleh Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, jadi anak-anak harus paham supaya taubat kita diterima oleh Allah 3 syarat itu dipenuhi. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Terus semangat untuk belajar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.